Aduh, aku kayak terlalu sehat ya. Kalista nggak tahu. Alhamdulillah. Hujan nggak di lokasi syuting? Tapi agak lagi gerimis-gerimis noh. Ini bukan cerah. Ini mah namanya nggak mendung. Itu puncak. Yuk. Iya, nggak mendung. Oke. Pertama-tama aku ucapin congrats nih buat sinetronnya yang sudah menginjak 1 tahun di bulan ini. Terima kasih. Oh, kalau kita kebetulan kegiatannya beda-beda ya. Kalau aku kebetulan kalau scene kan sekarang udah dibagi gitulah ya, bukan kayak fokus ke satu orang aja. Jadi kayak ada waktu kosong. Itu aku kebetulan ada lagi ngejalanin bisnis. Terus maksudnya lebih ke apa yang bisa aku lakukan untuk mengisi waktu kosong aku sih. Ya menggunakan waktu kosong buat hal-hal lebih positif aja. Kayak kemarin kebetulan aku baru bangun rumah, jadi kayak harus selalu kontrol terus buat interior. Wah, gitu. Congrats ya, Nio. Terima kasih. Oh, Kalista apa nih? Aku sih. Boleh aku jawab gak? Apa tuh? Boleh aku jawab gak? Gue juga jawabin dong kalau gitu. Oh iya, saya kita tuker-tuker jawabannya. Seberapa tahu kamu? Kalau aku sih, aku emang lagi syuting emang sambil sekolah. Jadi kayak kalau misalnya aku nggak syuting ya gitu-gitu doang, either syuting atau sekolah cuma gitu-gitu doang sih. Sama kemarin sekolahnya sambil main sama Dogi. Oh iya, itu nggak sekolah sih kan. Oh iya. Kalau dari akunya sih, tentu kan awalnya kita lebih ke ribut-ribut yang anak remaja, yang lebih ke Tom and Jerry gitu. Dia nyaut, terus aku nyautin juga. Terus awalnya kita saling ejek-ejek, saling membenci gitu. Tapi bukan benci mau membunuh gitu, enggak. Hanya kayak, lu bocah lu. Terus aku kayak, lu cinta tapi benci. Ya, cinta tapi benci gitulah. Ya cinta tapi benci. Terus makin lama karena sudah hampir setahun juga waktu itu kan yang kita mau nikah, kan selalu ada perkembangan karakter kan namanya. Jadi kayak waktu itu memang dari Opa dan tim penulis kayak ngasih tahu kita harus lebih dewasa bawainnya ya. Lebih bawa ke masalah keluarga gitu. Jadi sebenarnya lebih ke perubahan karakter nggak sih dari awal banget BSI dia tuh kan sempat jadi anak berandalan nih. Aku sempat anak yang cheerful, habis itu dia tuh sempat jadi dingin, aku tetap cheerful. Terus tiba-tiba dia mau tunangan, aku yang sad girl. Terus tiba-tiba aku udah mau move on, dia yang sad boy. Habis itu kita nikah, dia buta. Ya itulah, maksudnya ada selalu perkembangan karakter. Kan biar ada selalu yang baru dan tantangan juga ya tentunya buat kita ya. Apalagi pas kita udah setelah menikah itu cara kita komunikasinya pun agak beda ya. Kayak awal-awal kita ngapa aja deh kayak kita mau pergi dari rumah gitu. Kita mau pergi dari rumah gitu. Kalau dulu kan ya udah Mas ya udah pergi-pergi aja. Mas Pasha. Ya udah Mas Pasha aku pergi, oke dadah. Tapi kalau udah suami istri nggak mungkin kayak itu kan. Jadi kita kayak membiasakan, woi Alim. Nah, dan itu kita aku sering banget lupa. Jadi kayak aku main nyelonong aja saya kayak, woi istri bukan bisa. Nanti membiasakan hal seperti itu. Oh iya, halo. Selamat sore Nio, apa kabar? Sore, baik alhamdulillah Kak, aku sehat. Kakak gimana kabar? Sehat, terima kasih. Tadi dibilang waktu kosong dijalani dengan bisnis gitu ya. Nah, pengen tahu bisnisnya apa? Itu yang pertama. Apa yang menarik dari bisnis yang dijalankan itu ya. Terus ya untuk keduanya, untuk Nio dan Kalista, dari Tom and Jerry kemudian jadi cinta. Itu kan lucu sekali itu ya. Memang banyak terjadi ya seperti itu. Dan perubahan karakter kalian tadi sebutkan ada gitu ya, ada perubahan karakter ya, meskipun Kalista suka lupa-lupa gitu ya, lupa salim gitu kan. Nah, apa yang sulit dari Tom Jerry dan kemudian jadi suami istri? Itu saja, terima kasih. Oke. Oke, aku jawab yang pertanyaan pertama ya, bisnis yang aku jalanin. Jadi aku ada beberapa sedang membangun. Oh itu yang nanti. Oke. Aku bisnis yang aku jalanin ini sekarang ada 2.
Jadi aku kan emang selalu ngontrol, aku ada kopi sendiri, aku bangun brand kopi sendiri sama sahabat aku dari Bali. Jadi kita rencananya itu tahun ini semoga ya, Bismillah. Nah, semoga Bismillah terus lancar semuanya. Rencana sih Februari kita sudah mendapatkan investor Amin. dan sudah langsung bisa bangun Kopi Pangeran, brand aku namanya Kopi Pangeran, itu pertama kali ada di Jawa. Rencananya buka langsung ada 3, ada di daerah Jakarta sama di Sentul 1. Gitu sih. Jadi kemarin ya selalu kontrol-kontrol kayak cek tempatnya, terus gimana perkembangannya. Soalnya kan kalau membuka cabang dari Bali ke luar kota itu pasti ada beberapa hal yang harus diperhatikan kan, termasuk kayak kos dan tempat-tempat seperti itu. Terus sama aku juga ada sekarang aku dinobatkan sebagai duta museum, jadi maksudnya itu adalah gimana aku sebagai perwakilan generasi muda, aku ingin mengajak anak-anak muda itu untuk selain mereka jalan-jalannya itu ke mall atau ke tempat nongkrong kayak kopi atau restoran, aku pengen mengubah mindset Yakin anak nggak ke muda. tempat kopi? Gimana Enggak, sih? selain itu, aku mengubah mindset anak-anak muda seperti kamu nih, ya, biar kalau nongkrongnya itu jangan ke Komo Park gitu, tapi nongkrongnya itu ayo kita ke museum. Soalnya sebenarnya museum itu bukan tempat yang membosankan, tapi juga tempat yang menarik. Nah, tapi balik lagi, tergantung dari owner museum tersebut. Gimana cara mengemas museum ini menjadi tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi orang-orang, terutama anak muda. Gitu. Seperti Museum Belangko gitu ya. Salah satunya museum yang aku jadikan contoh selalu Museum Belangko. Iya, bagus itu. Oke, ya mungkin itu yang bisa aku jelasin. Terus mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya? Ya, Ya, pertanyaan yang keduanya, dari Tom and Jerry, kemudian menjadi suami istri, itulah itu. Kesulitannya apa sih mengubah karakter? Sebenarnya kesulitannya sih nggak sulit, cuma kadang-kadang suka kayak kita kebawa karakter yang kita udah terbiasa aja kan, kita dari awal terbiasanya kayak gitu. Terus sampai sini kita harus kayak agak cepet kan, kita tiba-tiba harus berubah dari ceria ke sad girl, sad boy, terus balik lagi ke happy, tapi happy-nya nggak boleh kayak happy kayak dulu gitu loh kan. Yang dulu tuh terlalu kayak berisik gitu. muda banget gitu ya. Jadi kayak kita banyak-banyak juga konsul sama sutradara, sama opa, sama co-sutradara semuanya. Jadi kayak setiap ada scene yang menurut kita agak ini kita maininnya gimana ya, pasti kita kan ajak ngobrol dulu. Terutama Enaknya gimana? yang biasa kita lakukan tuh kayak ngubah dialog ya. Iya, ngubah dialog. Kayak ada beberapa yang kita ngerasa dialognya ini kayaknya masih Pasha Lula yang dulu nih. Iya, itu Ya, betul. terus kayak kita konsultasi ke opa atau ke sutradara, kita tanyain kayak kalau ini kita boleh nggak kalau diubah menjadi kata-kata seperti ini biar terdengarnya lebih dewasa, pembawaannya juga lebih dewasa. Intinya kalau dibilang susah nggak susah, hanya ini ya membiasakannya itu ya. Beradaptasi lagi aja. Kita butuh beradaptasi. Oke. Ini aku mau ada 2 pertanyaan untuk kalian. Jadi kan masih soal dari Tom and Jerry ke suami istri, kan dulu Nio sama Kalista sempat cerita kalau memang kalian di luar layar pun memang kayak Tom and Jerry ya. Jadi itu sebabnya ketika syuting pun kalian nggak susah ketika Pasha Lula dulu masih zaman pacaran ya. Nah sekarang kan karena Pasha dan Lula udah jadi suami istri, katanya lebih mature gitu ya. Nah kalian sendiri di off screen juga kayak Tom and Jerry atau ada bentuk penyesuaian lain supaya chemistry kalian sebagai suami istri beda lagi? Lalu ini kan juga selain perubahan status dari pacaran ke suami istri, kalian juga ada tuntutan peran baru ya, katanya ini Pasha jadi investor, terus Lula jadi studi lanjut katanya, belajar lagi ya. Nah kalian sendiri gimana menyesuaikan image itu selain tadi mengubah chemistry dari yang pacaran ke suami istri? Terima kasih. Oh iya. Terima kasih pertanyaannya. Wah, oke aku jawab. Kita kalau dibilang di real life-nya kita juga mencoba untuk menyesuaikan, kayaknya agak susah ya. Susah. Jadi dewasa ya. Susah. Maksudnya Lula juga aku anggap udah kayak adik aku sendiri, umurnya berapa? 17. Emici. Apa? Emici. Nah, masih emicin, masih 18 tuh. Masih 18, terus aku juga jatuhnya umurnya masih 22 dan memiliki sifat yang
masih Umur 10 pecicilan. tahun. Umur 22 sifatnya 10 tahun. Jadi masih suka ngejailin orang kayak gitu-gitu. Apa ya, tapi untungnya kita bisa membedakan gitu loh. Jadi di saat udah di set atau udah di saat kata action, ya kita Berubah. menjadi orang yang lebih dewasa. Terus kalau udah off, udah selesai, udah cut gitu, kita langsung balik lagi menjadi diri kita sendiri. Yang berantem, ribut-ribut. Terus ya bercanda-bercanda lah selalu lah gitu sih. Nggak emang kita membedakan lah istilahnya sinetron dengan dunia nyata. Sinetron dengan dunia nyata, benar. Apalagi pertanyaannya? Apa tadi kayak? Maaf pertanyaan. Kan juga selain kalian dari yang pacaran kayak Tom and Jerry terus jadi suami istri, sekarang kan jadi investor, terus Lula juga jadi belajar lagi ya, jadi mahasiswa ya. Jujur sebenarnya kalau karakter kita yang istilahnya ya, setelah kita udah dapat dana yang kita udah istilahnya jadi stable, financial stable gitu, kita nggak terlalu ngerasa berat sih. Soalnya maksudnya ya oke, aku jadi investor, hanya ya udah ada di beberapa episode aku invest di perusahaannya Yocha Nanda. Mungkin kalau aku hanya kata-kata aja yang aku biasa gunain untuk kata-kata bisnis dalam berbisnis, kayak investasi, terus maksudnya ya biar aku seolah-olah terdengar benar-benar seperti businessman gitu. Terus kalau Lula yang kamu kuliah? Kebetulan aku nggak ada scene kuliah beneran. Jadi iya, belum. Udah. Sampai sekarang sih belum ada scene ceritanya itu fokus ke kuliahan ya, belum. Tapi Opa sempat, saudara sempat ngasih tahu kita bocoran ke depannya. Yang apa? Kok mau ada? Sama aku? Enggak, bukan yang ribut gitu. itu loh. Bukan yang ribut itu loh. Yang aku cemburu. Oh ya, tapi itu nggak tahu nih kapan mau di. Maybe yes, maybe not. Masih tentatif itu masih. Tapi udah termasuk ada planning dari Opa. Hanya yang menurut kita karakter baru dan agak berat tuh mungkin yang itu ya, yang aku buta ya. Yang dari buta itu beneran istilahnya kayak cerita kita banget gitu. Fokusnya ceritanya ke kita, di mana masalahnya muncul ya karena aku buta dan menginginkan harta gitu ya. Di sana yang akunya karakternya kayak belajar menjadi seseorang yang tunanetra. Terus Lulanya juga belajar menjadi seorang wanita yang gimana caranya dia harus tegar dan fight dan menemani. Dan kamu yang tadinya suaminya yang sedang susah ini. Iya, gitu. Kamu yang tadinya bondingnya gini banget sama Dewa, aku gini banget sama Nana, terus kita harus kayak. Ya, kita itu benar-benar yang kita buta itu benar-benar kayak tantangan terberat kita sih. Soalnya tapi kan, seru sih. Itu jujur itu seru. Soalnya pertama kita belum pernah dapet karakter seperti itu. Ceritanya juga belum pernah seperti itu sebelumnya. Setegang itu. Terus aku lebih suka dia buta dibandingkan gak buta. Karena kalau misalnya dia buta, kalau kita dialog nggak harus eye contact. Terus kayak dia buta kan ada nggak sih berapa bulan? Sebulan. Hampir sebulan. Kayaknya lebih deh. Lebih ya? Lebih. Pokoknya dia hampir 50 episode deh buta. Iya, pokoknya dia kan buta agak lama tuh. Terus kayak enak banget tuh dialog, nggak harus eye contact tuh kayak gampang banget. Terus tiba-tiba dia sembuh, take pertama dia sembuh tuh kita harus eye contact. Terus kita kayak aneh banget ya. Kayak geli sendiri. Iya, jadi kita ya kalau untuk menjawab pertanyaan itu tentang investor itu nggak terlalu berat sih dibandingkan kita yang buta, cerita kita yang buta itu. Soalnya yang buta itu bisa dibilang kita kayak mengubah jalur cerita dan mengubah sifat kita nggak sih? Yang dimana biasanya Pasha sama Lula, oke, kalau bisa kita jangan meminta apapun dari keluarga Buana, kalau pas keluarga Buana. Sekarang malah kita baru datang ke keluarga Buana, aku langsung bilang, aku minta warisan yang memang seharusnya jadi milik aku. Jadi dari situ sih. Nio sama Kalista sejauh ini nggak bosen-bosen ya satu sama lain karena kan karakter kalian deket banget nih. Bosen. Wah, kalau ditanya bosen apa enggak, wah bosen ya. Bosen. Ganti dong Opa. Aku udah sering minta ke Opa, aku mau ganti, cuman kayak Opa bilang nggak bisa. Gak bisa. Kalau ditanyain bosen, bosen jadi pengen tukeran gitu. Tukeran sama siapa kamu? Nggak bisa kamu tukeran. Nggak boleh.
Maksudnya lu kali itu keren. Enggak lah, Oh, aku keren. tukeran sama. Nggak, maksudnya aku ke Alia lagi atau aku ke Priska Kita gitu. tukeran deh sama Livia Roni. Livia Roni, aku ke Livia, aku ke Iya. Roni. Yakin mau sama Roni? Enggak. Yakin mau sama Roni? Ya maksudnya, nggak, kita bercanda. Tapi kalau dibilang kayak beneran bosen pengen apa gitu, ngubah karakter kamu atau ngubah ke lawan main lain itu agak kayaknya enggak deh. Maksudnya kita juga udah nyaman. Maksudnya, jadi gini, menurut kita itu nge-build suatu chemistry itu butuh waktu dan nggak mungkin hanya dalam satu hari langsung bisa dapet gitu ya. Jadi makanya Kalau chemistry sih udah enak ya. kalau dibilang tektokan ya kita udah Udah enak ya. Jadi kayak Kita udah tahu nih Lula mau ngomong apa, terus aku balesnya apa, aku ngomong ini, Lula juga balesnya ini. Jadi kalau seumpama dibilang bosen karena ketemu mukanya terus iya, tapi kalau bosen untuk ganti karakter atau ganti Males orang ya enggak, jangan. Soalnya Iya. udah ngerasa enak banget tektokannya kita. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau aku bangunan sudah berapa persen, itu jujur bangunan sudah 100%, tapi sekarang tinggal interiornya aja. Tapi aku lagi push juga untuk ngebangun dan menyelesaikan interior. Jadi kalau semua lancar, minggu depan aku udah bisa pindah ke rumah aku. Terus apa lagi tadi? Di mana ya mau ambil? wilayah. Aku ambil di wilayah jatuhnya Petukangan. Itu masih masuk Jaksel di pinggir tol banget. Jadi kira-kira 2 menit dari tol. Aku milih daerah situ soalnya aku tanya beberapa teman aku, mereka bilang daerah sana masih banyak pembangunan, terus sedang berkembang dan diperkirakan itu beberapa tahun ke depan itu harga tanah di sana bisa sangat mahal. Jadi aku kan sempat istilahnya berpikir ke Jakarta sambil investasi gitu ya. Jadi mumpung masih muda dan alhamdulillah sekarang diberikan rezeki sama Tuhan, jadi aku langsung investasiin uangku untuk rezeki aku ini untuk langsung bangun rumah. Soalnya di sana juga bebas banjir, deket tol, terus termasuk strategis juga ke Senayan City 20 menit. Nah, Petukangan. Ke Senayan City 20 menit, terus ke Lu jangan dikasih tahu, ntar mereka dari Senayan City lari ke rumah lo. Ini 20 menit dari Senayan City kemana aja nih. Terus mereka cari rumah lo gimana? Nggak apa-apa. Langsung jualan di sini. Langsung jualan. Intinya tempatnya strategis, terus deket sama tol. Kalau mau ke lokasi syuting emang agak lebih jauh lagi. Aku pernah hitung 10 atau 15 menit. Hah? Lebih Yang sekarang? Yang sekarang agak jauh sedikit. Kayak yang sekarang? Yang sekarang di Ampera. Aku kan sekarang Ampera. Tapi kalau ke rumahku masih 10 menit lagi. Enggak, maksudnya dari Ampera kalau. Oh, berapa menit? 20 menit. Yang nggak jauh. Ya, maksudnya still okay. Tapi ya ke tol deket, akses kemana-mana deket, dan nggak banjir. Itu sih alasannya. Buat investasi sih. Oke, pertanyaan kedua, yang kenapa menurut aku rumah itu apa? Ya, menurut aku rumah itu adalah, apa ya, bisa dibilang aset kita. Jadi, aku bilang aset soalnya harganya itu kalau makin lama, kalau kita ngomongin investasi paling bagus sih, apalagi kita lariin investasi itu ke properti. Karena aku belajar marketing sama bisnis juga di kuliah aku. Jadi aku ambil rumah, aku cari rumah yang harganya low, tapi mungkin aku keep berapa tahun, aku bisa jual dengan harga yang lebih mahal, atau aku bisa kontrakan, atau mungkin emang aku bisa tinggalin. Soalnya kan bagi aku rumah itu penting. Aku di Jakarta bisa dibilang bukan tinggal selamanya, aku kan tetap balik ke Bali ngurusin museum aku, tapi aku bisa dibilang berada di Jakarta dalam waktu yang lama. Terus daripada aku ngekos, aku mengeluarkan uang yang cukup banyak, istilahnya memperkaya orang lain, kenapa nggak aku cari rumah untuk diri aku dan masa depan aku. Gitu sih. Oke. Ada pertanyaan berikutnya mungkin? Silakan. Tanyain Kalista dong. Kalista biasa ngapain aja kalau nggak syuting? Udah. Ngantuk. Udah. Itu berapa Silakan kali? media Itu berapa untuk kali? mungkin. Oh iya, dia mau bangun rumah di Bali, di Ubud ya? Di Ubud. Kalau di Ubud aku jadi maklarnya. Selalu deh. Gue bangun rumah sebelah museum. Mahal loh tanahnya di situ. Keren Nah, loh kalau itu. Kalista ini aku saranin dia selalu nih, kan dia masih 17 tahun. Jadi ya
lagi banyak rezekinya juga, puji Tuhan. Terus aku saranin have fun, nikmatin apa yang kamu sudah kerjakan selama ini, tapi jangan lupa simpen juga buat masa depan. Betul. Soalnya kasihan juga 17 tahun kan. Aku aja 17 tahun dulu masih di warnet doang. Warnet mana? Warnet Singapura, men. Gini terus sampai gak tidur. Dari awal itu kalian kebayang nggak sih akan sampai sejauh ini sinetronnya? Oh, No, jujur nggak? no, Jujur nggak? No. Jujur nggak sama sekali. Awalnya pun kalau kita bakalan dikapelin juga nggak kebayang. Karena Kita nggak justru tahu. jujur dari awal tuh aku udah ngomong sama kita kayak kita berdua tuh nggak bakalan jadi. Pokoknya Nggak kita bakalan berdua jadi. tuh nggak mungkin jadi couple. Itu kayak tidak akan pernah mungkin. Karena harusnya plot awal kan kalian bertiga kan. Iya. Nana, Dewa, Pasha harusnya Alia, gitu terus. Alia. Oh, Berempat. iya berempat. Nana, Dewa, Pasha, Alia harusnya berempat tuh muter-muter di situ terus kayak mungkin seiring cerita berjalan. Kalau aku sendiri, aku kan posisinya masih sekolah. Terus aku kayak mikirnya kayak palingan cuma 2 bulan. Kemarin aku kan nanya Zoe kan, Zo waktu pertama kali banget ketemu tuh kayak kamu stripping kira-kira berapa lama sih? Oh aku yang terakhir sih 3 bulan. Oke, wah 3 bulan gitu. So kayak ngerasain ini mah palingan cuma 9 bulan. Wah, terus kalau dari aku juga mikir ini kan kita sama-sama sinetron pertama kita nih. Iya, sama-sama. Dia pertama syuting juga, plus juga dia pertama syuting nih, project pertama. Kalau aku udah sebelumnya ada berapa FTV. Tapi kalau sinetron pertama, jadi belum ada pengalaman tuh istilahnya syuting setiap hari ya kan. Ya bayangan aku juga kira-kira 3 bulan lah, 3 2 bulan. bulan deh. Paling lama kata 6 bulan, ya kan? 5 lah. 5 ya waktu itu ya, pemikiran. Coba kayak tiba-tiba, wah terus lanjut. Kok tiba-tiba udah setahun. Kemarin diumumin kita udah setahun, nah kita juga kayak oke, gitu udah Agak nggak percaya nggak sih kayak Tapi beneran tahun 2021 full kita iya syuting loh ya? dari awal banget tahu. Kita nggak nyangka sih, maksudnya ya kita seneng juga dan bersyukur juga di sini kita banyak banget bisa belajar tentang pengalaman. Tapi kan seneng pundi-pundinya jadi penuh tuh. Kenapa? Pundi-pundinya jadi penuh. Ya itu salah satunya, itu bonusnya. Hanya kan kita awalnya tidak memikirkan ke sana, kita lebih memikirkan ya udah kalau panjang ya Nyoba-nyoba doang nggak sih? Iya, Aku juga nyoba-nyoba doang. I cannot do acting. Aku nggak bisa acting. Aku kayak ya udah gitu. Gua tapi awal-awal juga dia udah Oke. Mau tanya dong. Iya, boleh Kak. Silakan, Bebas Kak. silakan. Aku mau tanyanya ke Kalista. Hmm. Kalista kan mantan atlet renang. Oh, kamu mantan atlet renang? Emang iya dari mana kamu? Aku nggak baru tahu. Iya, dia pernah jadi juara 1 lomba renang. Lomba renang tingkat SD. Tingkat SD, tingkat kota. Nah, yang aku ingin tanyain, gimana cara Kalista untuk melatih terus hobinya itu, kemampuannya itu? Apakah di Boleh aku lokasi jawab nggak? syuting Lokasi syuting Aku di jawab ya. lokasi syuting pernah nggak ngajarin misalkan Antonio Oh, Brandon iya. itu diajarin renang gitu? Iya, jadi kebetulan kita kan ada 3 set lokasi nih, 117, 188, 88. Di 88 tuh ada kolam renang. Nah, dia tuh paling itu sering bisa tuh. tuh. Oh, pantesan. Dulu tuh kamu seneng banget ya. Minta berenang, aku mau berenang, aku mau Nah, berenang. itu pertanyaan. enggak. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Enggak, jadi itu aku tuh waktu itu lomba. Jadi aku dari kecil emang aku tuh anaknya aktif banget, bener nggak bisa. Oh iya? Wah, aku baru tahu juga. Terus aku Antonio kemana sebenarnya udah aja? mulai dari SD. Aku sebenarnya udah mulai latihan tuh dari SD. Aku dari SD karena mama aku juga mantan atlet renang dulunya. Terus aku dilesin lah sama mama dari kecil, dari sebelum masuk SD kayaknya udah les. Terus kayak lomba-lomba tuh dari SD. Aku lomba tenis, lomba bulu tangkis, renang, gitu-gitu semua. Ya, Main tenis lu? bisa. Bulu tangkis bisa? Bulu tangkis tapi aku nggak ikut lombanya. Keren ya? Terus ya udah akhirnya aku ikut lomba renang waktu kayak kelas 1 SMP apa kelas 1 SMP ya. Terus aku dapet juara tingkat kota. Terus pas mau ke provinsi sama nenek dilarang gara-gara aku udah gosong. Dari atas sampai bawah udah bener-bener gosong. Terus kayak
Kakak udah deh, jangan deh. Karena kulit aku bener-bener kayak sakitnya aku nggak pernah pakai sunblock kan segala macem, kayak aku nggak peduli gitu kan. Oh iya, buat perempuan cukup lebar loh ini. Ya, ini very. Oh iya, aku juga dilarang gara-gara ini, gara-gara mama bilang, iya, mama bilang jangan deh nanti apa namanya baunya lebar gitu. Terus Oke. aku disuruh stop. Aku baru tahu nih kamu bisa renang. Kamu kalau bisa gaya renang tipe apa yang kamu Kayak bisa? batu. Gaya batu. Wah, itu gaya aku banget tuh, gaya batu kalau berenang renang. Tapi Oke. pas di itu nggak pernah berenang dia Kak. Apa? Oh, Pas kita gitu. karantina di mana? Di Pelangi. Aku nggak tahu nih bisa berenang. Sekarang jadi tahu kan? Iya, wah, kita referensinya Tom and Jerry langsung tuh. Kartunnya tuh. Aku punya kaosnya. Iya. Pukul-pukul ya kalau boleh. Aduh, apa Oh ya? enggak, aku tahu. Apa ya? Referensi kita adalah real life kita nggak sih, Nyo? Karena nggak beda jauh ya. Karena lebih Tom and Jerry yang real life dibandingkan di sinetron. Jadi kayak kalau Jangan berantem- gitu, ada Kak Syifa. Serius sedikit jawabnya. Kenapa? Oh. Kenapa jadi aku? Biar keren gitu. Santai aja. Keren. Kita Apa dari gitu? film yang keren. Film Hollywood. Bener-bener. Nggak ada. Kita hanya latihan, terus sama tanya-tanya ke sutradara sih. Dan Kalista. Gimana sih kalian melihat sosok Cut Siva sama Vicky Kalia ini? Oh, kalau aku jujur, aku kalau sama Kak Syifa udah kenal dari tahun berapa ya Kak ya? Maksudnya nggak deket tapi tahu dari tahun kalau nggak salah 2019. Enggak, cuma lo doang yang ingat. Kak Syifa nggak ingat lo siapa? Oh iya seriusan Kak. Ingat kan? Enggak tuh, Bang. Astaga, aku pede banget Kak. Kenapa lo syuting bareng? Itu nanya dia. Bukan syuting bareng Kak. Waktu itu sama Kak Michelle, Udah dulu. Kak Michelle inget nggak? Kak Michelle, iya. Sama Kak Michelle. Waktu itu acara nikahannya Kak Rizkina. Oh iya. Ingat tuh. Ingat gak itu? Oh maksudnya biar lo nggak sakit hati jadi kayak Nggak, tapi oh emang sakit hati. aku ingat. Tuh, ingat. Maksudnya kayak kamu inget ya? Oh makasih loh, udah lama banget. Iya, aku ngefans soalnya dari waktu itu udah tahu Kak Cut Syifa, terus ada Kariskina, dia itu udah tahu gitu. Oh. Terus kayak berapa kali kan kita ketemu di itu kayak apa? Ayo ngarang lagi. Bukan ngarang. Itu acara-acara Apa kan. di acara SCTV kan? Kayak sapa-sapa terus ya she's so humble. Kalau Kak Vicky baru tahunya pas kakak masuk Club Story kan. Oh iya, jadi belum tahu deh. Apa sih yang membuat kalian tertarik untuk terjun di dunia acting? Siapa dulu boleh? Nio gantian. Nino boleh? Kalau Nio katanya gara-gara ketemu Kak Cut Syifa. Apa ini ngarang. Dia tertarik terjun ke dunia acting karena ketemu sama Kak Cut Syifa. Aduh. Alah. Gak ada. Aku Oh, jadi kamu gak mau ketemu aku Nio? bukan Aduh gitu. gila. Maksudnya udah tadi Bingung jawabnya. alasannya bukan itu. Tapi iya. dari sebelum terjun payung ke dunia sebelum terjun ke dunia entertain, emang udah tahu kakak, udah sempet nonton. Oke. Tolong ini bukan fan service. Fan meeting ini sama Kak Cut Syifa. Oke, aku apa ya tertarik karena aku ingin mencoba hal baru. Kalau aku kan biasanya dulu sebelumnya di dunia seni lukis. Kalau sekarang aku pengen coba ke seni peran. Waktu itu awalnya coba-coba, terus akhirnya senang, terus ingin memperdalam. Iya. Gitu sih. Oh. Kalista dong. Enggak deh, Kak Vicky dulu deh. Kalian masing-masing ada nggak sih punya idola salah satu artis atau aktor Indonesia? Wah, aku Kalista. Aku Antonio. Luar biasa. Keren. Kalian saling mengidolakan ceritanya ya. Wah, aku. Di depan kamera aja. Iya. Di belakang. Itu sampai di rumah tuh aku beli Please, jangan. poster.
Aku beli poster Jangan lu merinding. mau kayak Kalista tuh aku tempel gede banget. Yang gimana gayanya? Ya gini. Yang gini. Gitu. Enggak banget, enggak. Kalista? Oh, kalau nggak tahu Kalista kayak punya beda nih. Kok Ya, gitu? keinginannya beda. Kalau aku keinginan aku sih biar apa ya? Sinetronnya makin panjang. Ya, soalnya Amin. ini sinetronnya panjang, terus ceritanya juga tetap bisa terjaga, ya kan masih banyak disukain, terus ya sama juga Kak, semuanya sehat-sehat tetap, terus ya biar lunas. Bobol rumah sih dodol. Lumayan loh itu loh. Oke. Iya. Kurang lebih sama ya harapan dari Kurang lebih. kalian berempat ya. Kalista nih beda. Apa tadi? Apa? Enggak, yang tadi. Yang apa? Harapannya? Kurang lebih Oh sama gitu lah. ya udah. Oke. Jangan Pokoknya jangan lupa buat nonton terus Buku Yes. Harian Seorang Istri setiap hari jam 21.30. 5. 21.35 kan udah tahu. 21.30 21.35 21.30. Soalnya berubah 5 Iya. menit Kak. Hanya di SCTV Ya, satu untuk semua dan Alasannya untuk nonton karena sekarang kita berusaha untuk keluar dari istilahnya zona nyaman gitu ya. Ya, yang biasanya kan ada 4 kapal utama nih. Jadi mereka bukannya happy-happy tapi istilahnya lagi salah paham. istilahnya lagi salah paham, terus lagi perang dunia lah. Dramanya No. dramanya lagi Civil tinggi War. ya. Oh ya, perang sipil lah terjadi di buku harian ini gara-gara ada salah paham. Jadi ya semoga aja ada hikmah yang bisa diambil. Ya. Oke.